Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kelas 8A, Wanda Nurhamidah dan teman kelompok saya, Kezia Grace Gracilia. Di sini kami akan mempresentasikan IPA kelas 8 semester 1 bab 3 yang bertema struktur dan fungsi tumbuhan. Di bab 3 ini kami akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama ada struktur dan fungsi akar, yang kedua struktur dan fungsi batang, yang ketiga struktur dan fungsi daun, yang keempat struktur dan fungsi bunga, dan yang terakhir yang kelima struktur dan fungsi buah dan biji. A. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. 1. Struktur dan fungsi akar. Akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan dan menyerap oksigen, misalnya pada singkong dan bengkuang. Yang pertama, ada tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Lanjut yang kedua, tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. 2. Struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyongkong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan monokotil. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas. Yang kedua, tumbuhan dikotil. Batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. 3. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Tumbuhan monokotil. Daun monokotil memiliki perurutan daun yang sejajar. Kalau tumbuhan dikotil memiliki perurutan daun menjala. 4. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Yang pertama, perhiasan bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Yang kedua, alat reproduksi. Alat reproduksi berupa benang sari atau kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Bagian-bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah, bagian yang memanjang disebut tangkai putik, dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. B. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. A. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. B. Meristem sekunder.
Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. 3. Struktur dan fungsi pada akar. Jaringan meristem apikal, jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambahkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis korteks dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding-dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. 4. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkrim. 5. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. C. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. 1. Panel surya. Panel surya atau solar cell, ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen dan glukosa. 2. Sensor cahaya. Lampu penerang jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya.
Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. 3. Lapisan pelindung dan pengilap. Permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. 4. Alat pemurnian air. Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut di dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Thanks for watching guys. See you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.